Ambisi transfer gila Igor Tolik siap boyong Kapten Putros di Timnas Irak. Unggah foto bareng petinggi klub Uruguay, Luciano meninggalkan Persib. Kapten Persib Mark Klok antusias siap buktikan kelas di ACC Shopee Cup 2026. Yu Jae-hoon angkat topi untuk kehebatan kiper Persib Teja Paku Alam. Semuanya kami rangkum hanya di Pangeran Biru Channel. Ambisi transfer gila Igor Tolik siap boyong Kapten Putros di Timnas Irak. Rumor besar kembali menghiasi pergerakan Persib Bandung di bursa transfer menjelang musim 2026-2027. Setelah sukses mendatangkan sejumlah pemain berkualitas dalam beberapa musim terakhir, kini Maung Bandung dikabarkan tengah membidik striker sekaligus kapten Timnas Irak, Ayman Hussein. Nama penyerang berusia 30 tahun itu mencuat sebagai salah satu target utama Persib untuk memperkuat sektor serang yang dinilai masih membutuhkan sosok predator tajam dengan pengalaman internasional. Kabar tersebut langsung menarik perhatian Boboto, karena Ayman merupakan salah satu striker terbaik yang dimiliki Irak dalam satu dekade terakhir. Munculnya nama Ayman Hussein tidak terlepas dari kebutuhan Persib untuk meningkatkan daya gedor di kompetisi domestik maupun level Asia. Manajemen dan tim pelatih disebut sedang menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif demi mempertahankan dominasi di Liga 1 sekaligus berbicara banyak di kompetisi antar klub Asia. Ayman dianggap sebagai sosok yang tepat karena memiliki karakter target man murni, kuat dalam duel udara, mampu menahan bola, serta memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik. Kemampuan tersebut dinilai sesuai dengan kebutuhan skema permainan yang selama ini diterapkan Persib. Saat ini Ayman Hussein masih tercatat sebagai pemain klub Liga Irak Al-Karma. Bersama klub tersebut, performanya terbilang cukup menjanjikan dengan koleksi 8 gol dan 1 assist dari 15 pertandingan. Statistik itu menunjukkan bahwa dirinya masih berada dalam performa kompetitif meski sudah memasuki usia 30 tahun. Pengalaman panjang yang dimiliki Ayman di berbagai level kompetisi juga menjadi nilai tambah yang membuat namanya semakin menarik bagi Persib. Tidak hanya produktif di level klub, ia juga tetap menjadi andalan utama negaranya dalam berbagai ajang internasional. Reputasi Ayman bersama Timnas Irak menjadi alasan lain mengapa rumor ini mendapat perhatian besar. Hingga saat ini, sang striker telah mencatatkan 89 penampilan dan menyumbangkan 32 gol untuk negaranya. Catatan tersebut menjadikannya salah satu penyerang paling berpengaruh yang dimiliki Irak dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai kapten tim, Ayman juga dikenal memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat di dalam maupun luar lapangan. Kehadirannya diyakini tidak hanya akan menambah kualitas lini depan Persib, tetapi juga meningkatkan mentalitas dan pengalaman skuad secara keseluruhan. Menariknya, rumor transfer ini juga dikaitkan dengan keberadaan Franz Putros yang lebih dahulu bergabung dengan Persib. Bek tangguh berdarah Irak tersebut disebut bisa menjadi faktor penting dalam proses pendekatan terhadap Ayman Hussein. Keduanya sama-sama memiliki hubungan baik sebagai bagian dari Timnas Irak dan sudah cukup lama saling mengenal. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Persib berpotensi memiliki duet pemain Irak yang sangat berpengaruh di dalam tim. Kombinasi pengalaman Putros di lini belakang dan ketajaman Ayman di lini depan tentu akan menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan oleh para rival. Di kalangan bobotoh, rumor kedatangan Ayman Hussein mendapat respons yang sangat positif. Banyak pendukung Persib menilai bahwa tim membutuhkan striker dengan kualitas internasional yang mampu menjadi pembeda dalam pertandingan-pertandingan penting. Nama Ayman dianggap memenuhi kriteria tersebut karena sudah terbukti tampil konsisten bersama klub maupun tim nasional. Selain itu, pengalaman bermain di berbagai turnamen internasional membuatnya diyakini mampu beradaptasi dengan tekanan besar yang selalu mengiringi Persib Bandung sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib maupun pihak Ayman Hussein terkait rumor tersebut. Seluruh informasi yang beredar masih berada pada tahap spekulasi bursa transfer yang berkembang di media dan media sosial. Namun semakin seringnya nama Ayman dikaitkan dengan Persib membuat isu ini sulit diabaikan begitu saja.
Jika Maung Bandung benar-benar berhasil mewujudkan transfer tersebut, maka Persib tidak hanya mendapatkan seorang striker haus gol, tetapi juga kapten timnas Irak yang berpotensi menjadi kepingan penting dalam ambisi besar meraih prestasi pada musim 2026-2027. Unggah foto bareng petinggi klub Uruguay, Luciano meninggalkan Persib. Masa depan Luciano Goycochea bersama Persib Bandung mendadak menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan bobotoh. Gelandang asal Argentina tersebut memicu berbagai spekulasi setelah mengunggah foto saat berkunjung ke klub asal Uruguay, Deportivo Maldonado. Dalam unggahan yang beredar di media sosial, Luciano terlihat menerima jersey klub bernomor punggung 8 dengan nama dirinya langsung dari petinggi Deportivo Maldonado. Momen tersebut sontak membuat banyak pendukung Persib bertanya-tanya mengenai tujuan kunjungannya dan apakah ada kemungkinan sang pemain tengah mempersiapkan langkah baru dalam kariernya. Unggahan tersebut menjadi sorotan karena dilakukan di tengah maraknya rumor transfer menjelang musim 2026-2027. Dalam foto yang dibagikan, Luciano tampak mengunjungi fasilitas latihan Deportivo Maldonado dan berinteraksi dengan sejumlah petinggi serta staf klub. Kehangatan penyambutan yang diterimanya membuat banyak penggemar menilai kunjungan itu bukan sekadar agenda biasa. Apalagi pemberian jersey resmi klub seringkali dianggap sebagai simbol hubungan yang lebih dekat dibandingkan kunjungan informal pada umumnya. Melalui keterangan unggahannya, pemain yang akrab disapa Lucho itu menjelaskan bahwa dirinya datang untuk menemui sang sepupu, Nicolas McAllister, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Olahraga Deportivo Maldonado. Lucho mengaku senang bisa melihat langsung bagaimana aktivitas dan lingkungan kerja di klub tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dekat sistem yang dijalankan oleh Deportivo Maldonado. Kalimat yang menyebut adanya banyak pembelajaran untuk masa depan pun langsung memancing beragam tafsiran dari para pendukung. Pernyataan tersebut menjadi salah satu alasan munculnya spekulasi mengenai kemungkinan masa depan Lucho. Sebagian bobotoh menilai kalimat pembelajaran untuk masa depan bisa saja berkaitan dengan rencana kariernya setelah meninggalkan Persib. Tidak sedikit pula yang menduga kunjungan tersebut merupakan langkah awal untuk menjalin komunikasi lebih serius dengan klub asal Uruguay itu. Meski demikian, hingga saat ini tidak ada bukti ataupun informasi resmi yang menunjukkan adanya proses negosiasi antara Luciano Goycochea dan Deportivo Maldonado. Di sisi lain, banyak pihak yang menilai kunjungan tersebut lebih bersifat kekeluargaan daripada profesional. Hubungan Luciano dengan keluarga McAllister memang sangat dekat. Sang gelandang Persib berasal dari keluarga atlet yang cukup terkenal di Argentina. Nama keluarga McAllister sendiri sudah tidak asing lagi di dunia sepak bola Amerika Selatan. Karena itu, kunjungan ke Deportivo Maldonado bisa saja menjadi kesempatan untuk bertemu kerabat, sekaligus memperluas wawasan mengenai pengelolaan klub sepak bola profesional. Faktor keluarga memang sulit dipisahkan dari sosok Luciano Goycochea. Ia merupakan sepupu dari gelandang Liverpool dan timnas Argentina, Alexis McAllister. Selain Alexis, Luciano juga memiliki hubungan keluarga dengan Kevin McAllister dan Francis McAllister yang sama-sama berkarir sebagai pesepak bola profesional. Kedekatan tersebut membuat pertemuan dengan Nicolas McAllister di Uruguay dianggap sebagai hal yang wajar. Terlebih, Nicolas saat ini memiliki peran penting dalam manajemen Deportivo Maldonado. Sehingga kunjungan keluarga sekaligus diskusi seputar sepak bola bukan sesuatu yang mengejutkan. Meski rumor terus berkembang, hingga saat ini Luciano Goycochea masih berstatus sebagai pemain Persib Bandung dan belum ada pernyataan resmi mengenai kemungkinan hengkang dari Bandung. Namun, unggahan tersebut telah berhasil memancing rasa penasaran bobotoh yang terus mengikuti perkembangan skuad Maung Bandung menjelang musim baru. Apakah kunjungan itu hanya sebatas silaturahmi keluarga dan menambah pengalaman, atau justru menjadi petunjuk awal mengenai masa depan Lucho? Semuanya masih menjadi tanda tanya yang menunggu jawaban dalam beberapa pekan ke depan. Kapten Persib Mark Klok antusias siap buktikan kelas di ACC Shopee Cup 2026. Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada musim 2026-2027 setelah dipastikan tampil di ajang ASCC Shopee Cup. Kompetisi yang mempertemukan klub-klub juara dari berbagai negara di Asia Tenggara itu menjadi pengalaman baru bagi Maung Bandung.
Tak tanggung-tanggung, Persib langsung tergabung dalam grup yang dihuni sejumlah tim kuat dengan reputasi mentereng di kawasan ASEAN. Meski demikian, Kapten Persib Mark Locke menegaskan bahwa timnya siap menghadapi siapapun demi membuktikan kualitas yang dimiliki di level regional. Dalam undian grup yang telah diumumkan, Persib akan kembali berjumpa dengan dua lawan yang tidak asing. Klub asal Thailand Port FC serta wakil Singapura Lion City Sailors kembali menjadi lawan yang harus dihadapi Maung Bandung. Kedua tim tersebut pernah bertemu dengan Persib pada ajang AFC Champions League 2 musim lalu. Pengalaman menghadapi mereka tentu menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Boyan Hodak untuk menyusun strategi yang lebih matang. Persib juga memiliki kesempatan membalas hasil yang kurang memuaskan pada pertemuan sebelumnya, sekaligus menunjukkan perkembangan tim dalam setahun terakhir. Selain Port FC dan Lion City Sailors, Persib juga akan menghadapi sejumlah juara dari negara lain yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Salah satu lawan paling menarik adalah Johor Darul Takzim, penguasa sepak bola Malaysia yang dikenal sebagai salah satu klub terkuat di Asia Tenggara. Selain itu, terdapat Chong An Hanoi dari Vietnam yang juga memiliki kualitas tinggi dan pengalaman tampil di berbagai kompetisi internasional. Kehadiran dua klub tersebut membuat persaingan di grup B diprediksi berlangsung sangat ketat sejak pertandingan pertama. Tantangan Persib tidak berhenti di situ. Wakil Kamboja Preah Kanrich Swairieng juga siap memberikan perlawanan sengit setelah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa musim terakhir. Sementara satu slot lainnya akan ditempati pemenang laga playoff antara Ezra FC dari Laos dan Shan United FC dari Myanmar. Meski di atas kertas beberapa tim dianggap kurang populer dibandingkan klub-klub besar lainnya, kompetisi seperti ACC kerap menghadirkan kejutan yang tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, Persib dituntut tampil konsisten dalam setiap pertandingan jika ingin melangkah jauh. Bagi Persib, keikutsertaan di ACC Shopee Cup memiliki arti yang sangat spesial. Musim lalu, Maung Bandung gagal tampil di kompetisi ini meskipun berstatus juara Liga Indonesia. Situasi tersebut terjadi akibat persoalan administratif yang membuat wakil Indonesia tidak dapat berpartisipasi sesuai harapan. Kini, kesempatan yang sempat hilang akhirnya datang kembali. Bobotoh pun berharap Persib mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk mengharumkan nama klub sekaligus sepak bola Indonesia di pentas Asia Tenggara. Kapten Persib Mark Locke mengaku sangat antusias menyambut turnamen tersebut. Menurutnya, ACC Shopee Club merupakan ajang yang luar biasa karena mempertemukan klub-klub terbaik dari berbagai negara ASEAN. Gelandang bernomor punggung 23 itu menilai kompetisi ini menjadi kesempatan ideal bagi Persib untuk menunjukkan kemampuan sesungguhnya di level regional. Locke juga menegaskan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi para juara dari negara lain, justru ia melihat turnamen ini sebagai panggung pembuktian bahwa Persib layak bersaing dengan klub-klub terbaik Asia Tenggara. Musim 2026-2027 sendiri akan menjadi salah satu musim tersibuk dalam sejarah Persib Bandung. Selain tampil di ACC Shopee Cup, Maung Bandung juga akan kembali berlaga di AFC Champions League 2. Di kompetisi domestik, Persib akan berjuang mempertahankan prestasi di Indonesia Super League serta bersaing di Piala Indonesia. Dengan total 4 kompetisi yang harus dijalani, kedalaman skuad akan menjadi faktor penting bagi perjalanan tim sepanjang musim. Namun, jika mampu menjaga konsistensi dan performa terbaik, Persib berpeluang mencatatkan musim bersejarah dengan prestasi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di level Asia Tenggara dan Asia. Yu Jae-hoon angkat topi untuk kehebatan kiper Persib Teja Paku Alam. Penjaga gawang Persib Bandung Teja Paku Alam kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kiper asal Sumatera Barat tersebut resmi menjadi pemegang rekor clean sheet terbanyak dalam satu musim kompetisi Liga Indonesia setelah membukukan 18 pertandingan tanpa kebobolan sepanjang Super League 2025-2026. Catatan luar biasa itu membuat Teja berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang mantan kiper Persipura Jayapura, Yu Jae-hoon, yang mencatatkan 17 clean sheet pada musim Liga Super Indonesia 2013. Prestasi tersebut sekaligus menegaskan status Teja sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Indonesia. Keberhasilan Teja memecahkan rekor yang telah bertahan lebih dari 1 dekade ternyata mendapat apresiasi langsung dari sang pemilik rekor sebelumnya. Yu Jae-hoon menunjukkan sikap sportif dan penuh penghargaan terhadap pencapaian kiper Persib tersebut.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, mantan penjaga gawang asal Korea Selatan itu menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa agar Teja terus meraih kesuksesan dalam kariernya. Sikap rendah hati Yu mendapat banyak pujian dari pecinta sepak bola karena menunjukkan penghormatan kepada generasi penerus yang berhasil melampaui prestasinya. Menariknya, pecahnya rekor tersebut justru menjadi motivasi baru bagi Yu Jae-hoon. Saat ini, pria yang aktif sebagai pelatih kiper di Persijap Jepara itu mengaku memiliki misi untuk mencetak kiper-kiper berkualitas yang suatu hari nanti mampu melampaui catatan Teja. Menurutnya, perkembangan sepak bola Indonesia harus terus didorong dengan lahirnya kiper-kiper hebat yang mampu menciptakan standar baru. Karena itu, ia bertekad untuk terus bekerja keras membina para penjaga gawang muda agar memiliki kualitas yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Yu menyadari bahwa menciptakan seorang kiper pemecah rekor bukan perkara mudah. Dibutuhkan proses panjang, latihan yang konsisten, mental yang kuat, dan kerja sama yang solid dengan lini pertahanan. Selain kemampuan individu, jumlah clean sheet juga sangat dipengaruhi oleh organisasi permainan sebuah tim secara keseluruhan. Meski begitu, Teja memilih tidak mengambil seluruh pujian bagi dirinya sendiri. Ia menegaskan bahwa rekor tersebut tidak mungkin tercapai tanpa dukungan rekan-rekan setim, jajaran pelatih, serta kerja keras seluruh pemain yang tampil disiplin sepanjang musim. Menariknya, ambisi Teja ternyata tidak berhenti setelah berhasil mengukir sejarah. Jika Yu Jae-hoon bermimpi melahirkan kiper baru yang mampu melampaui rekor tersebut, Teja justru ingin menjadi orang pertama yang memecahkan rekornya sendiri. Kiper berusia 32 tahun itu berharap dapat kembali tampil konsisten pada musim mendatang dan mencatatkan jumlah clean sheet yang lebih banyak lagi. Dengan motivasi besar yang dimiliki kedua sosok tersebut, persaingan untuk menciptakan sejarah baru di bawah mistar gawang sepak bola Indonesia tampaknya akan terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.